Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan lihat Pak, fikih azan. Karena azan yang kita tegakkan di Indonesia ini kan satu versi itu Pak, ya. Azan mazhab Imam Syafi'i, dan rupanya ya itu sahih. Tapi maaf, kalau kita pergi daerah-daerah misalnya daerah Maroko, Mesir dan seterusnya, ya, daerah-daerah Maroko, Maghribi, azan itu tidak seperti kita di sini. Azannya ya itu misalnya syahadat. Kalau kita di sini mungkin 2 kali. Kalau azan di sana syahadat bisa 4 sampai 4 kali. Jadi kalau kita di sini ya benar, tapi bukan satu-satunya begitu. Seandainya ada satu saat Pak azan baru berbeda dengan kita dengar, jangan langsung disalahkan, karena bisa jadi ada versi azan yang lain. Nah, ini disebutkan wal iqamah furada, sedangkan iqamah itu tunggal, satu kali saja, ya, bukan diulang 4 kali. Tapi semua haya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, hayya alas salah, hayya al falah, illa kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mengumpaya saya dengar juga sering biasa orang qamat itu terbalik. Yang benar ini qad qamati sholatu, qad qamatis sholatu. Karena ada yang baca qad qamatus sholati. Ini qad qamati. Sebenarnya qad qamat. Qad qamat itu sebenarnya cuma berat untuk diucapkan, maka dikasih qad qamati as-sholatu. Saya dengar ada muazin, tukang azan itu kan iqamah, qad qamatus salati, qad qamatus salati. Ini terbalik. Dan tidak sedikit tukang azan saya dengar begitu. Qad qamat, mati itu cuma karena tidak boleh 2 huruf mati, karena as-shalah ini mati, maka disambung qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Dan lainnya tunggal, cuma diulang qad qamatis salat, qad qamatis salat. Kesimpulannya azan sudah dapat sama Abdullah bin Said dengan iqamatnya. Beliau menceritakan, falamma asbahtu, ketika tiba waktu pagi sudah pagi, fa'ataitu Rasulullah SAW, maka saya mendatangi Nabi SAW. Faqal, dia berkata, dia jelaskan pada Nabi tentang mimpi itu. Apa kata Nabi? Innaha ru'yal haqq, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Ini Pak, syarat mimpi itu bisa benar adalah terlapor sama Nabi, diakui sama Nabi. Kalau cuma sahabat yang mimpi Pak, tidak bisa jadi wahyu. Kalau tabi'in yang mimpi, tidak bisa jadi wahyu. Ulama, imam-imam besar mimpi Pak, tidak bisa jadi wahyu.
kita semua mimpi, Pak. Tidak bisa jadi wahyu. Tak bisa. Mimpi tidak bisa jadi wahyu kalau tidak terkonfirmasi pada Al-Quran dan Nabi SAW. Kalau kita buka, ada 8, kurang lebih 10 kali itu mimpi jadi wahyu. 10 kali wahyu itu lahir dari mimpi. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim. Ibrahim mimpi, dia mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam, nak, saya melihat dalam mimpiku, anni azbauka, saya harus menyembelih lehermu, nak. Dengan dasar itulah falamma aslama wa tallahu lil jabin, dia baringkan anaknya di atas pelipisnya atas mimpi itu. Ini mimpinya Nabi Ibrahim. Ya. Kadang juga ayat yang sering kita dengar itu, qad sadaqallahu wa rasuluhu, ya ru'ya, sungguh benar Allah dan Rasulnya dalam mimpinya itu, ya, memimpi Rasulullah SAW itu bahwa la tadkhulunna, pasti akan kami masuk fil masjidil haram, masuk dalam masjidil haram. Itu Nabi melaksanakan umrah secara teknis, Pak. Itu perintah mimpi itu. Dan mimpi yang benar juga di sini mimpinya Abdullah bin Zaid. Melihat ketika orang bingung memanggil orang datang ke masjid, ternyata Abdullah bin Zaid mimpi diajari kalimat-kalimat azan dalam hadis itu. Ya, jadi ada mimpi yang benar sampai Nabi mengatakan innaha la ru'ya haqq. Apa yang kau lihat itu Abdullah bin Zaid itu adalah benar. Jadi mimpi itu, Pak, ada yang benar, ada yang salah. Saya ulangi lagi, tidak boleh mimpi serta-merta kita benarkan, dan tidak boleh juga serta-merta kita salahkan. Ada bab nanti pembahasan, Pak, bab mimpi. Ada bab pembahasannya dalam bidang akidah. Ya, dan cukup penting pembahasan itu. Ya, bab tentang mimpi itu dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Hadis ini akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga wa Abu Daud, wa sahahu at-Tirmizi, Imam Tirmizi juga sahihkan, wa Ibnu Huzaimah, wa zada Ahmad. Ternyata Imam Ahmad tidak seperti redaksi di atas. Ada tambahan di musnad Imam Ahmad, fi akhiri kisah, di kisah terakhirnya itu Imam Ahmad menambahkan di musnadnya, Pak. Ternyata Imam Ahmad menambah, apa tambahannya? Qauli bilang fi azanil fajr. Ternyata riwayat Imam Ahmad itu tambah. Kalau di riwayatnya seperti yang lain, itu Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Huzaimah, dan termasuk riwayat yang lain, tidak ada as-salatu khairum minan naum. Nanti Imam Ahmad ada riwayat as-salatu khairum minan naum. Karena memang di mimpi itu tidak ada as-salatu khairum minan naum, Pak. Jadi azan pertama yang diterima Abdullah bin Zaid itu tidak ada kata as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum itu muncul setelah tukang azan Nabi yang ketiga diajari oleh Nabi. Jadi ketika kita masuk di hadis ini, ternyata Nabi dalam hadis mengatakan, ya Bilal qum, Bilal kamu berdiri azan. Yang mimpi adalah Abdullah bin Zaid, tapi yang pertama kali kumandangkan azan adalah Bilal. Apa artinya, Pak? Kita dapat mimpinya, kita dapat, tapi yang bersuara pertama kali azan bukan Abdullah bin Zaid, tapi Bilal. Artinya apa? Sunnah memilih tukang azan meskipun dia pintar, dia faqih, bukan dia yang disuruh azan, tapi siapa yang azan? Yang seperti Bilal. Apa kriteria Bilal? Suaranya bagus,
besar nyaring, Pak, besar nyaring, besar nyaring. Itu syarat utama tukang azan. Saya maaf tadi saya sholat subuh di satu tempat. Aduh, saya ada perasaan tidak enak itu. Yang azan nenek-nenek 3 kali bernapas baru selesai azannya, tak satu kata. Baru dodona itu azan subuh baru diucapkan dengan lafaz. Aduh, tidak bangun orang kalau dia azan itu, malah tambah enak tidur. Ya, minta tolong Pak para pengurus masjid, pilih tukang azan yang bisa menjadi mendongkrak orang bisa bangun. Nabi memilih Bilal itu karena pilihan suaranya. Jadi syarat menjadi tukang azan itu hal yang paling pertama diperhatikan, besar suara, nyaring, besar nyaring, besar nyaring. Itu kriteria itu. Ya, kriteria besar itu. Jadi bagus Pak kalau seperti masjid tadi sini bagus. Semangat masih jauh, rindu untuk mendatangi. Tapi kalau seperti orang tua, bukan hayalah sholat, hayalah calah. Bukan sholat tapi colah, hayalah calah. Tidak ada mikir ke depannya. Tapi susah tongi bukan orang tua Pak di sebagai masjid. Karena anak muda yang nyaring suaranya habis nak pakai menyanyi kalau malam hari. Tak tindro. Akhirnya ini nenek mami yang kumandangkan. Sebagian masjid ya, tidak tonjinya begitu semua. Yang begitu tonji begitu. Ya, kalau di sini tidak bagus. Ya. Itu hadis Bukhari Muslim. Ya. Wal Ibnu Huzaimah, di hadis riwayat Ibnu Huzaimah an Anas dari sahabat Anas bin Malik, minas sunnah, salah satu perkara sunnah, idza qala al muazzin fil fajar, apabila muazzin itu di salat subuh sesudah mengucapkan hayyal al falah, ya, hayyal as salah, ya, hayyal al falah, sesudah al falah qal as-salatu khairum minan naum. Jadi subuh itu Pak masyru', subuh atau nama lain fajar. Hukum asalnya adalah ada as-salatu khairum minan naum. Nah terus terang pada masjid di Makassar ini kontradiksi betul. Ada jamaahnya kalau pakai salatu khairum minan naum, pergi itu bapak itu tidak mau sama sekali ada salatu khairum minan naum. Sementara yang satu kalau tidak dipakai salatu khairum minan naum tidak datang tongi. Satu mau pakai salatu khairum minan naum, satu tidak mau pakai. Syariat as-salatu khairum minan naum itu ada Pak, masyru'. Cuma nanti terjadi perbedaan kapan dipakai itu salatu khairum minan naum, azan pertama atau azan kedua. Nah bagaimana kalau cuma satu di azan? Itu satu permasalahan besar hari ini. Sehingga Muhammadiyah itu Pak sudah 3 kali sidang tarji khusus membahas itu, didatangkan oleh ulama-ulama khusus mengkaji itu. Bagaimana riwayat-riwayat itu? Ya. Ini An Abi Mahzura, ini tukang azan Nabi Pak. Kan selain Bilal tadi, kemudian Abdullah bin Maktum. Bilal itu berpasangan Abdullah bin Maktum. Ya. Itu karena pilihan bagus suaranya. Nah, penunjukan langsung dari Nabi. Kalau audisi azan pernah Nabi lakukan Pak. Yang terpilih itu Abu Mahzura. Abu Mahzura. Inilah manusia yang paling pertama pakai salatu khairum minan naum. Tukang azan yang pertama pakai salatu minan naum adalah ini mengatakan Nabi Mahzura anna Nabi SAW allamul azan. Nabi mengajarkan Abi Mahzura ini Pak, dipilih khusus untuk tambahkan tadi dari azannya Abdullah bin Said itu dengan fazaqara fihi at-tarji.
dipakailah dengan pakai sistem at-tarji. Apa itu sistem? Itu yang dipakai sekarang di mazhab Imam Syafi'i. Kita pakai azan hari ini banyak-banyak. Kalau azan kita pertama pelan, azan kedua baru besar. Itu sistem namanya tarji. Suara pelan besar, pelan besar, pelan besar. Kan diulang tak dua kali itu. Akhrajahu Muslim walakin zakara at-takbir fi awalihi marratain faqat. Tapi dalam riwayat yang lain itu disebutkan takbir di awalnya itu cuma 2 kali saja, bukan 4 kali, Pak. Jadi Bapak jangan heran kalau orang baca azan begini, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak diulang 4 kali, cuma 2 kali saja. Tapi syahadatnya yang diulang 4 kali. Dan itu satu hadis yang sahih. Cuma kita ini sudah terlanjur, Pak, sudah cinta mazhab Syafi'i tentang azan ini yang dipakai. Ya. Warawahul Hamzah fa zakarahu murabba'a. Ini riwayat Hamzah dan disebutkan oleh 4 ini.